Hello guys, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita udah berada di podcast episode yang kelima. Sebelumnya aku mau terima kasih banget sama kalian yang sampai saat ini masih setia nontonin video-video aku. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang gak segan-segan kirimin banyak cerita ke aku juga sampai saat ini. Dan semoga kalian juga gak keberatan nih share channel ini biar semakin besar dan banyak yang nonton, biar kalian makin banyak temen di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pusat cerita ya. Di sini dia memakai inisial N. Thank you N yang udah kirimin ceritanya ke aku. Ini ceritanya udah sekitar 5 bulan yang lalu ya masuk di aku dan aku baru baca sekarang. I'm so sorry. Oke, sekarang waktunya fokus, matikan lampu, dengarkan cerita ini baik-baik. Kita anggap aja di sini namanya Nila ya. Nila ini seorang ibu dari satu anak, tapi dia tuh single parents. Nah, suaminya itu cerai sama dia ketika anak ini masih ya umur-umur berapa bulan gitu lah guys, gara-gara selingkuh. Mungkin ini ya versi-versi Mas Aris dan Mbak Kinan gitu ya. Tapi buat posisi wanita di seperti ini tuh bener-bener harus strong banget guys. Dan aku salut banget sama Mbak Nila. Ini nama samaran ya. Aku salut banget kalau misalnya Mbak Nila itu bisa banget buat ngelewatin kehidupannya yang kayak gini. Semangat terus Mbak Nila. Oke, kita kembali ke ceritanya. Setelah cerai, Mbak Nila sama anaknya itu ngontrak di salah satu kontrakan kecil guys. Tapi di kiri kanannya itu bener-bener gak ada tetangga. Kalau udah jauh ya lumayan jauh lah gitu ya. Nanti baru ada beberapa rumah penduduk yang jadi tetangganya. Jadi sebelah kiri kanannya itu kayak kebun-kebun gitu, kebun pisang, kebun nangka, kayak gitulah kurang lebih. Mungkin di sini banyak banget nih kalian yang nanya, aduh udah tahu tempatnya kayak gitu, masih mau aja ngontrak di situ. Tapi guys, di sini Mbak Nila ini menjelaskan bahwa sebenarnya dia ngontrak di situ tuh karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan harga pada normalnya. Berhubung dia ini sebenarnya bukan wanita yang bekerja, jadi pas cerai itu tuh agak kesulitan. Dimana kondisi finansialnya itu ya benar-benar pas-pasan banget gitu. Ditambah dia punya anak yang masih kecil, yang masih bayi gitu kan. Otomatis dia harus mengementingkan kayak urusan bayinya, susunya, popok, segala macam gitu kan. Dan itu banyak banget guys rinciannya. Akhirnya Mbak Nila ini mikir, udahlah nggak apa-apa untuk sementara waktu tinggal di sini dulu sampai dia dapat pekerjaan, dapat gaji yang layak dan bisa pindah nantinya gitu. Sebenarnya dari awal Mbak Nila ini menginjakan kaki di rumah kontrakan itu, dia itu berasa kayak ada yang merhatiin dia di balik pohon-pohonan pisang guys. Cuma dia nggak mau ambil pusing gitu. Dan hal itu juga sempat dia tanyain sama yang punya kontrakan. Kak, ini kok saya ngerasa kayak ada yang merhatiin saya ya gitu. Tapi kata orang itu, cuma perasaan Mbak aja kok. Di sini Mbak, walaupun pohonnya kiri kanan gitu ya. Aduh, sampai susah ngomong ya. Pokoknya walaupun pohonnya sampai kiri kanan begini, banyak kayak gini, tapi alhamdulillah Mbak, di sini tuh nggak ada yang macem-macem gitu. Karena mereka tuh tahu saya siapa, kayak gitulah pokoknya. Ya pada akhirnya Mbak Nila ini ya udah deh, yang penting udah tahu kalau misalnya tempat itu aman. Dan juga yang punya kontrakan ini juga bilang, pokoknya Mbak kalau misalnya Mbak itu kenapa-napa, ada apa, pokoknya nggak usah sungkan-sungkan, langsung hubungin saya aja, nanti saya langsung kesini. Karena mungkin yang punya kontrakan juga pengertian ya namanya juga dia seorang ibu, terus juga single parents, punya anak satu masih bayi, ya kan takutnya ada apa-apa juga gitu kan guys. Ya udah, akhirnya Mbak Nila ini beresin kontrakannya. Ya kontrakannya itu nggak terlalu kotor, jadi kayak cuma sapu pel, cuma kibas-kibas debu. Ya itu udah bersih lah, udah kinclong gitu. Karena memang nggak lama itu memang sempat ada penghuninya, cuma udah pindah ke kontrakan lain. Nah jadi dia nggak terlalu yang kotor-kotor banget gitu kan. Setelah bebenah rumah, dia langsung istirahat sama anaknya itu.
Karena kebutuhan rumah yang masih belum mencukupi, karena banyak banget nih yang masih kurang kayak bahan-bahan pokok, terus juga alat bersih-bersih gitu-gitu. Mbak Nila ini memutuskan untuk keluar sama anaknya untuk belanja. Nah, ketika belanja inilah Mbak Nila ini sempat bertegur sapa dengan salah satu tetangganya. Ibu-ibu gitu guys. Ibu-ibu tuh ngomong, "Loh, penduduk baru Mbak? Baru tinggal di sini?" Terus Mbak Nila itu jawab, "Oh iya Bu, salam kenal ya Bu," gitu. "Saya tinggal yang deket kebun itu," katanya gitu. "Oh tinggal di situ? Loh, berdua doang sama anaknya ini?" gitu. "Iya, cuma berdua." "Loh, kok cuma berdua?" gitu kan. Nah, habis itu ya seperti biasa ibu-ibu melanjutkan tuh pembicaraan mereka ya kan, kenapa dia tinggal berdua sama anaknya gitu. Cerita tuh keluh kesah dia sedih-sedihnya gitu. Ya namanya butuh teman curhat juga ya. Jadi dia ya refleks aja gitu cerita gitu kan. Pas udahannya cerita, ibu itu ngomong, "Ya udah, pokoknya kamu ya kalau bisa jangan sampai malam-malam kalau keluar dari situ. Terus kalau malam-malam ya kalau bisa ya diem aja di rumah, jangan keluar-keluaran. Yang namanya kebun kita kan nggak tahu," katanya gitu. Soalnya kan kebunnya itu tebel banget gitu loh, bener-bener banyak banget padat gitu loh. Kita nggak tahu kalau misalnya ada penyelusup, maling atau gimana, mau minta tolong juga jauh. Akhirnya ibu itu nyaranin, "Nih kamu simpen nomor saya nih," gitu. "Kalau ada apa-apa kamu bisa telepon saya gitu. Nanti saya sama suami bisa ke sana," kayak gitulah. Baiklah ibu-ibu ini. Senang dong jadinya Mbak Nila ini. Wah, akhirnya baru tinggal di sini belum sehari gitu kan, udah punya temen nih gitu. Dan Mbak Nila ini nurut guys. Jadi dia keluar ya pokoknya sebelum maghrib itu dia udah sampai di rumah deh sama anaknya gitu. Dia langsung masak, langsung bebenah, mandi segala macem. Pokoknya yang rapih lah. Sekalian dia siap-siap mau maghrib juga gitu kan, mau sholat gitu. Sampai pada akhirnya di malam hari, yang namanya anak bayi itu jarang banget guys yang bisa tidurnya teratur kayak orang malam udah tidur. Malahan tuh anak bayi banyakan kan begadang ya kalau malam. Nah salah satunya ini anaknya Mbak Nila, dia tuh begadang kalau malam. Cuma anehnya begadangnya anak ini tuh kayak dia tuh ngobrol gitu loh, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Cuma kan kalau Mbak Nila mikirnya, wah yang namanya anak bayi dia masih sama imajinasinya kayak gitu-gitu. Tapi yang tiba-tiba bikin Mbak Nila ini kaget, anaknya itu tiba-tiba nangis kenceng, nangis kejer, tapi cuma ngelihat ke satu arah guys. Di situ tuh sebenarnya Mbak Nila itu kayak merinding gitu loh. Nih aku juga ikutan merinding tahu. Soalnya kebayang aja gitu kan kalau misalnya punya bayi terus dia ngeliatnya ke satu arah, terus dia nangis dan dia benar-benar ngeliat ke satu arah gitu. Mau diputer-puter kemana, digendongnya kemana-mana, itu dia tetap ngeliatnya tuh balik lagi ke situ guys. Tapi Mbak Nila di sini masih berusaha tenang gitu, kayak udah tenangin dulu, berusaha nyusuin segala macem, pokoknya yang ngehibur si dedek bayi inilah gitu. Tapi setelah 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam, ini anak gak berhenti-berhenti dan gak tenang-tenang. Malahan makin jadi nangisnya. Akhirnya dia setelin di HP-nya ayat-ayat Quran gitu kan. Ayat-ayat Quran di setelin di YouTube. Nah mulai tuh anaknya rada tenang. Nah dari situ dia ngerasa kayak, ini kayaknya ada yang dilihat nih. Akhirnya sama Mbak Nila ini tetap dibiarin sampai pagi itu murotal Quran itu berjalan terus. Dan benar anaknya ya tidur tenang gitu. Nah pas pagi-pagi itu si Mbak Nila itu akhirnya bangun gitu kan. Terus anaknya juga bangun. Ya mereka pergi tuh ke kayak warung sayur gitu loh. Tapi bukan yang pasar ya. Kayak warung-warung yang biasanya ada di perumahan-perumahan gitu. Nah pas di situ dia ketemu juga sama ibu-ibu yang baik itu, terus juga ketemu sama beberapa tetangganya di situ yang lagi belanja, plus ibu-ibu sayur yang memang tinggal di situ. Nah ibu-ibu tuh tanya, "Gimana malam pertama tidur di situ gitu, nyaman gak gitu?" Terus si cerita lah si Mbak Nila ini, kalau dibilang nyaman sih kurang ya gitu, apa mungkin baru pertama kali jadi pencocokan gitu. Ibu itu nanya, "Loh emangnya kenapa? Ada apa?" Nah diceritain dong sama Mbak Nila, "Iya semalam anak saya begini, diceritain tuh dari awal gitu kan." Terus kata ibu-ibu sayur itu,
Oh makanya Neng, siapin nih bawang merah, bawang putih, cabe, sama gunting lipat gitu. Nah itu taruh deket anaknya aja kalau udah malam. Ya namanya tinggal di kebun kan banyak dedemitnya katanya. Mungkin si anak kelihatan dedemitnya gitu. Ya si Mbak Nila kan sebenarnya dia nggak begitu berani ya guys. Sebenarnya dia tuh bukan orang yang pemberani. Jadi dia tuh pas dibilang kayak gitu, waduh banyak dedemit, banyak hantu gitu kan. Udah pikiran dia tuh udah nggak enak aja. Aduh takut suatu saat ngeliat gitu. Soalnya dia emang seumur-umur nggak pernah ngeliat. Dan dia tuh kalau nonton film hantu aja tuh sebenarnya penakut banget gitu loh. Jadi kayak dia kepikiran, aduh kalau misalnya suatu saat aku ngeliat ini gimana gitu kan. Aku takut banget gitu kan. Mana cuma berdua-duaan gitu. Terus ada di situ guys, ibu-ibu yang lain ya, tetangga yang lain gitu ngomong. Pokoknya mbak, kalau malam usahain tuh merem, tidur katanya, paksain tidur. Kalau bisa tuh ya, sampean itu abis isya itu langsung tidur. Gak usah deh mikir-mikir apa atau gimana, langsung aja tidur katanya gitu. Nanti bangun-bangun subuh. Takutnya nih katanya, kamu nih ngelihat yang aneh-aneh nanti katanya gitu. Ya kan langsung dong Mbak Nila kayak baru aja ini dipikirin, ini malah ada yang ngomong kayak gini kan dia kayak aduh gimana nih gitu kan, makin takut lah Mbak Nila ini sebenarnya. Terus ibu-ibu yang baik itu langsung hus, jangan gitu ngomongnya, malah bikin orang takut. Mungkin yang dulu tinggal di situ itu orangnya mungkin indigo, bisa ngeliat. Mungkin kalau Mbak Nila ini nggak bisa ngeliat ya Mbak orangnya, digituin. Terus Mbak Nila langsung jawab, iya sih saya emang dari dulu nggak bisa lihat apa-apa sih. Terus ibu itu langsung nyaut, iya semoga aja nggak ngeliat apa-apa. Biasanya kan orang yang nggak bisa ngeliat itu ya gak bakal diganggu lah, gak bakal kelihatan gitu. Cuma kan denger omongan yang kayak gitu kan Mbak Nila nih langsung mikir, emang sebanyak apa sih hantu di situ gitu kan, dedemitnya. Terus emang suka nunjukin diri ya gitu. Terus emang suka ganggu ya. Jadi tuh ya pikirannya aneh-aneh. Nah karena udah kena pikiran-pikiran kayak gitu, akhirnya di malam yang kedua ini dia makin gak bisa tidur malah. Udah mana anaknya kejadian lagi kayak pertama. Itu kejadiannya mulai jam 10 malam, padahal anaknya tuh udah sempet tidur. Anaknya tuh udah sempet tidur abis isya. Dan itu jam 10 malam kebangun dan ngeliat di titik yang sama dan nangisnya kejar kayak malam yang kemarin. Dan di situ tuh dia langsung nyalain Quran lagi, anaknya tenang lagi, tidur lagi. Tapi dianya malah gak bisa tidur sama sekali karena pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Sampai pada akhirnya, tanpa sadar, Mbak Nila ini ternyata ikut ketiduran. Mungkin karena dengerin murotal Quran terus gitu kan, lama-lama kayak tenang hatinya, tenang pikirannya, akhirnya dia tuh ketiduran guys. Cuma setelah dia ketiduran sekitar 2 jam 3 jam, pokoknya ini kejadiannya tengah malam ya, sekitar jam 1 jam 2 malam. Dia itu mendengar kayak ada suara-suara halus gitu, kayak tolong mbak, tolong. Dan itu berulang-ulang kali sampai bikin dia itu kayak kebangun gitu, kayak suara apa tadi tuh. Cuma dia langsung sadar, astagfirullahaladzim, jangan dihiraukan. Takutnya ini tanda-tanda dia mau diliatin sesuatu. Sampai pada akhirnya ada yang bikin dia kaget. Dia mendengar suara ketukan pintu. Yang dia itu sebenarnya tahu jam segini gak mungkin banget ada tamu. Apalagi dia inget banget omongan tetangga, kalau malam pokoknya jangan kemana-mana, terus tidur aja. Dan itu tuh udah bikin dia tuh kayak yakin kayak pasti ini bukan orang. Di situ Mbak Nila langsung meluk anaknya, berusaha udah tidur gitu kan. Mumpung nih anak juga lagi anteng gitu kan. Dan dia sadar, oh murotal Qurannya udah mati gitu kan. Langsung dia nyalain lagi, tapi pelan. Terus dia peluk anaknya lagi, dia tidur. Pokoknya dia bener-bener paksain tidur gitu. Sampai pada akhirnya pagi pun tiba. Seperti biasa dia sama anaknya ini rutinitas lagi nih, balik lagi ke warung sayur. Tapi pas dia baru buka pintu rumah, cekrik, itu dia langsung ngeliat ada jejak-jejak bekas tanah gitu. Tapi ukurannya tuh bukan ukuran kaki manusia,
soalnya bener-bener besar-besar banget gitu kan. Di situ dia kaget, apa ini gitu kan. Takutnya yang dia pikir tuh apa ada binatang buas gitu kan. Dia langsung rapihin anaknya gitu kan. Pokoknya dia langsung aduh kayak hati-hati, dia bawa pisau. Dia tuh takut kalau misalnya selama dia perjalanan tuh ada binatang buas atau apa gitu kan. Dia pokoknya langsung pakai kaki 1000 nih, dia gendong anaknya, dia jalan ke warung sayur itu. Sesampainya di warung sayur, dia ini langsung cerita sama ibu-ibu di situ. Bu, tadi malam saya kayak gini, diceritain. Bahkan tadi pagi juga ada jejak kaki yang saya temuin, tapi ukurannya tuh nggak wajar. Pokoknya dicerita deh semuanya gitu kan. Terus ibu-ibu yang tukang sayur itu ngomong, emang kamu teh nggak ada niatan gitu mau pindah dari tempat kayak gitu? Soalnya kalau didengar dari ceritanya mah kamu baru tinggal di situ aja udah digangguin gitu. Sedangkan nih orang-orang yang dulu-dulu tinggal di situ, mereka tuh biasanya setelah seminggu, bahkan ada yang setelah sebulan baru diganggu gitu loh. Kok ini kamu baru sehari, baru 2 hari, itu udah langsung diganggu gitu. Cuma si Mbak Nila ini jujur, ya kan saya finansialnya begini, belum dapat kerjaan juga, belum dapat segala macem gitu kan. Sampai akhirnya ada ibu-ibu di situ yang ngomong, mau nggak kamu jadi asisten rumah tangga saya aja? Nanti tinggalnya di rumah saya aja, bawa anaknya juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kayaknya ibu-ibu yang ini tuh kayak dia tuh diem-diem tapi kayak merhatiin gitu loh, kayak kok kayaknya kasihan gitu kan. Yang gak habis pikir Mbak Nila ini langsung terima tawaran itu. Iya gak apa-apa, saya bisa kok, saya bisa masak, bisa bebenah, pokoknya segala macem bisa. Walaupun punya anak gitu, setidaknya dia tuh bisa ngapain aja deh, tenang aja gitu. Nah si ibu ini juga ngomong kayak, ya kerjaannya gak banyak kok, orang saya juga kan tinggalnya sendiri, katanya gitu. Ya lumayan biar saya di rumah juga ada temennya, kata si ibu. Terus ibu-ibu yang lain juga, oh iya tuh bener gitu. Enak loh rumah ibu ini, pokoknya banyak lah yang muji ibu ini kayak baik, ramah, kayak gitu-gitu. Ya akhirnya si Mbak Nila ini, yaudah deh ibu gak apa-apa langsung diterima. Dan Mbak Nila ini gak minta yang kayak gaji yang berapa-berapa, yang penting dia itu bisa ngasih susu buat anaknya, popok buat anaknya. Pokoknya yang dia pikirin gimana caranya nih anak bisa bertahan hidup dengan baik gitu. Akhirnya sama si ibu ini, yaudah besok kamu datang ke sini ya gitu. Jadi rumahnya itu cuma 5 langkah, cuma 5 rumah dari warung sayur yang biasa mereka datengin ini guys. Jadi deket banget kan sama ibu sayur. Ya udahlah kata dia, ya udah akhirnya dibelanja seperlunya dia, secukupnya dia aja buat makan hari itu aja. Nah dia pulang lagi ke rumahnya. Nah di rumahnya ya dia masak, terus ya nonton HP nonton YouTube di HP gitu kan. Ya sama anaknya inilah kayak lagu-lagu anak ya, yang pokoknya bikin happy aja gitu. Sampai pada akhirnya mau masuk maghrib, mulai tuh perasaan dia udah mulai nggak enak lagi, pikiran dia mulai nggak tenang lagi. Tapi di situ dia terus aja kayak positive thinking, nggak boleh nih, yang kayak gini-gini nih bisa ngerusak gitu kan. Dan dia tuh mikirin, aduh ini ada anak kecil, ada anak bayi, tolonglah jangan ganggu kayak gitu. Dan seperti biasa dia putar lagi murotal Quran itu. Tepat dia abis sholat isya guys, dia kembali lagi dengar suara-suara aneh. Dan suaranya tuh kali ini tuh lebih serem dari yang biasanya, dari yang kemarinnya gitu. Dia dengerin suara itu dengan makin jelas dan bikin dia tuh meluk anaknya kencang-kencang. Dia kayak aduh deg-degan banget. Jantung dia tuh suaranya tuh bisa dia denger sendiri gitu loh guys. Dan yang bikin dia semakin merinding adalah ketika dia dengar suara cewek kayak lagi ngaji persis di depan rumah dia, tapi dia lihat tuh nggak ada siapa-siapa guys. Di situ dia langsung kencengin suara murotal Qur'annya yang di YouTube itu yang dia puter biasanya. Dia peluk anaknya, terus dia ngikutin kata ibu-ibu yang dibilang itu, kayak bawang merah, bawang putih, cabai, dan gunting lipat itu. Pokoknya dia rapihkan dekat anaknya. Dan memang
anaknya itu diem aja, kayak tidur aja gitu loh. Kayak nggak biasanya kan rewel dulu gitu kan, ini enggak, bener-bener tidur anteng banget. Setidaknya dia ngelihat anaknya anteng kayak gitu tuh udah tenang gitu loh. Yang bikin dia panik itu adalah kalau misalnya anaknya ini nangis terus ngelihat hal-hal yang gak jelas, itu yang bikin dia tuh sebenarnya makin takut gitu loh. Kayak dia sendiri kalau ketakutan tuh lebih suka diem gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang teriak nangis-nangis itu tuh dia kayak panik gitu. Tapi ini, aku merinding banget deh pas baca bagian ini. Karena apa? Yang dia dengar suara yang ngaji cewek tadi itu tuh makin keras guys, ngajinya makin keras suaranya, bahkan suara HP dia tuh kalah. Aduh, merinding banget aku ngebayangin loh, maksudnya kalau misalnya kita di posisi itu gitu loh, kita denger yang jelas-jelas itu nggak ada wujudnya, ngaji loh, ngaji ya kan. Kalau misalnya dia aduh sampai susah ngomong, kalau misalnya dia kayak cuma ketawa ketiwi gitu kan, atau teriak-teriak, kita kayak masih tenang, nih ada Al-Quran nih gitu kan, kalah lu kalah gitu kan. Tapi ini dia ngaji gitu, kita mau gimana kalau dia ngaji coba? Mungkin lebih jago dia daripada kita. Sampai pada akhirnya Mbak Nila ini udah panik, super panik. Dia telepon ibu-ibu yang sempat ngasih nomornya ke dia. Dia telepon dan alhamdulillahnya langsung diangkat. Dia langsung gemeteran gitu kan, ngomong, "Bu, tolongin Bu, gini-gini." Dia jelasin deh pokoknya. Terus untungnya nih ibu ini emang benar-benar baik banget ya. Ibu, dimanapun kamu berada, kamu benar-benar hebat banget sih, baik banget gitu ya sama orang yang baru dikenal, hebat banget deh. Dan ibu itu langsung bilang, "Ya udah, saya langsung ke situ ya sama suami ya," gitu. "Pokoknya jangan percaya kalau ada yang ketuk pintu. Nanti saya kalau udah sampai di depan langsung saya telepon lagi kok," gitu. Oh ya udah. Emang bener, setelah dia matiin telepon, gak berapa lama banyak tuh yang ketok-ketok pintu, tok tok tok, tok tok tok. Bahkan ada yang tahu namanya Mbak Nila ini. Mbak Nila, sampai kayak gitu. Tapi dia tuh tahu itu bukan ibu itu, soalnya suaranya juga agak beda. Dia tuh jeli banget gitu kan. Dia diem aja. Dia nungguin telepon, ya ampun cepet kayak masuk nih telepon gitu. Dia bingung, ini yang mau dia bukain tuh siapa ini sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah guys, gak lama dari itu dapet telepon dia dari si ibu. "Mbak, saya udah di depan sama suami, dibuka ya pintunya." Nah udah tuh, dia buka pintunya, tapi dia nggak lihat siapa-siapa guys. Di situ dia panik, dia langsung masuk lagi, dia kunci pintunya. Terus dia telepon lagi tuh ibu di mana? Digituin sama dia. "Loh Mbak, saya di depan nih, di depan rumah," katanya gitu. Dibilang dong sama Mbak Nila, "Bu, saya udah buka pintu depan, tapi saya nggak lihat siapa-siapa. Ini beneran ibu udah di depan rumah saya atau gimana? Bu, jangan bikin saya takut dong, beneran nih saya lagi takut," kata dia gitu kan. "Loh Mbak, beneran saya ini di depan pintu, di depan pintu rumah loh Mbak." Sampai dia tuh ngomong kayak gitu ibunya. Tapi beneran guys, dia tuh gak ngelihat siapa-siapa. Aduh, aku merinding banget nih. Sampai akhirnya dia coba tenangin diri gitu kan. "Bu, coba deh Bu," dia telepon lagi gitu kan. "Bu, coba deh Bu, ibu ketok pintu rumah saya deh 3 kali," katanya gitu. Beneran bunyi tok tok tok. "Coba ibu panggil nama saya Bu, Mbak Nila." Tuh beneran yang di depan pintu suaranya sama yang di telepon beneran ada guys. Tapi anehnya dia lihat di jendela tuh gak ada siapa-siapa. Itu beneran gak sih, merinding banget gitu loh. Sampai kalau kita pribadi masih mikirnya jangan-jangan ibu ini tuh apa gitu kan. Sampai akhirnya ibu yang itu tuh ngomong, "Mbak, coba deh tunggu sebentar, saya bawa ustadz juga ke sini. Takutnya nih rumah kamu nih udah dikunci sama dia," katanya gitu. "Soalnya kamu nggak bisa lihat saya, tapi saya bisa lihat kamu Mbak. Kamu yang di jendela kan, lagi ngintip-ngintip." Dan itu Mbak Nila kaget, iya dia tahu lah aku lagi ngintip di jendela gitu loh. Padahal nggak ngomong. "Saya tahu loh Mbak, coba ya Mbak ya, tunggu sebentar ya Mbak ya," gitu. "Saya sama suami saya panggil ustadz dulu." Soalnya ibu itu juga ngerasa kayak aneh, kok ini orang ngeliatin doang di jendela sambil megang telepon, tapi kok nggak dibuka-buka pintunya gitu. Karena memang posisinya Mbak Nila di situ nggak ngeliat apa-apa guys.
Selang sekitar 10 menitan akhirnya datanglah itu ibu itu, suaminya sama Pak Ustadz. Nah, di situ ibu itu ngomong, Pak Ustadz itu baca-bacain banyak banget deh pokoknya, sampai akhirnya dielap di pintu rumahnya dia gitu. Nah, pas diketok lagi, Mbak Nila itu baru guys bisa ngeliat, ya ampun akhirnya gitu. Dan memang Pak Ustadz itu ngomong, dia tuh tadi rumahnya itu udah diselimutin. Mungkin katanya karena ada bayi, makanya mereka tuh kayak ngincer bayi gitu loh guys. Makanya kata ibu-ibu itu, untung deh kamu dengerin kata-kata ibu sayur itu gitu loh, yang anaknya tuh disuruh pakai bawang putih, bawang merah gitu-gitu loh, karena itu termasuk penangkal katanya guys. Setelah kejadian itu, akhirnya si ibu ini langsung inisiatif ke Mbak Nila. Mbak, ayo Mbak, mendingan ke rumah saya aja malam ini, gak apa-apa tidur di rumah saya malam ini. Toh besok Mbak langsung masuk kerja kan di rumahnya si Ibu Safitri, katanya gitu. Ya yang tadi tuh namanya Ibu Safitri guys, yang yang butuh asisten rumah tangga. Dan di situ juga mereka langsung hubungin yang punya kontrakan kalau misalnya Mbak Nila ini langsung berhenti pada saat itu juga. Karena mereka juga saksi kan ya, maksudnya kejadian-kejadian apa yang selama ini dialamin sama Mbak Nila gitu di situ. Dan akhirnya penghuni kontrakan itu pun kayak minta maaf juga dan juga langsung kayak ya diselesaikan secara baik-baik lah semuanya. Dan yang alhamdulillahnya juga uangnya itu dikembalikan secara full. Jadi Mbak Nila ini lumayan punya pegangan gitu kan. Dan kabarnya Mbak Nila ini alhamdulillah sekarang dia sejak kerja di asisten rumah itu guys, kehidupannya juga makmur, terus juga anaknya sehat alhamdulillah. Pokoknya semuanya membaik lah. Dan juga yang punya rumah ini, si Ibu Safitri ini orangnya tuh royal banget guys. Jadi bener-bener dia tuh dapat fasilitas yang enak, gaji yang enak, bahkan kayak dia bisa jalan-jalan kayak gitu-gitu deh pokoknya. Wah hebat banget ya, baik banget tuh Ibu Safitri. Semangat terus ya Mbak Nila. Thank you banget udah ngirimin ceritanya yang lumayan merinding banget nih aku nih. Aku sepanjang ceritain ini serius loh Mbak, aku tuh sampai merinding banget. Oke, sampai di sini ceritanya Mbak Nila nih guys. Jangan lupa nih kalian share dong linknya. Oke, yuk copy link sekarang. Abis itu kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga tekan tombol lonceng di bawah ini biar kalian selalu dapat notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Aku bakal update kira-kira seminggu 2 kali guys kemungkinan, atau seminggu 1 kali. Jadi yuk jangan sampai ketinggalan ya. Bakal banyak banget loh cerita-cerita menarik yang udah menantang nih untuk dikupas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.